terserah kan kalau saya kan sudah. Ini saja maksudnya. Ini saja. Sekalian komunitas anunya suara-suaranya. Ya sudah terganti. Habis ini baru ambil itu. Sudah terganti. Sudah. Terus mana ini? Pakai apa? Pakai wifi? Pakai data? Iya. Pakai data.
cek, cek, sound, cek, cek, 1 2, cek, 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 sound, cek. Udah pasang dulu. Di pinggirnya tuh. Pas lama ada tusuk gigi yang kayu. Punya sih. Gimana mau coba tanya? Sejak ada tusuk gigi tempat tusuk gigi. Cek, cek, cek.
Ya. Buka dulu ininya, tempatnya keluar. Berarti harus basecamp. Iya. Ini aja. Ih, bagus nih, Mister. Ini Michael. Kasih dia. Oh, taruh di situ. Bukan di situ. Balik pakai Suara keyboard masuk enggak? Coba dengar.
Tes. Tes. Shalom. Puji nama Tuhan, rekan pemuda dan remaja yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Secara khusus pada hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Komisi Pemuda dan Remaja yang ke-36 dan 34 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk bersekutu dengannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita menikmati semua kemurahan Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Mari kita sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan berkata satu hal yang kurindu. Mari kita sama-sama katakan satu hal yang kurindu ya Tuhan, menikmati baik-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang kurindu, hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan berkata satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami anak-anak muda datang bersekutu di hadapan-Mu. Kami mau menikmati dan merasakan akan anugerah Tuhan. Kami mau menyembah dan memuliakan-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup, yang layak kami tinggikan. Secara khusus pada saat ini kami mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan bagi Komisi Pemuda dan Remaja yang boleh berusia yang ke-34 dan 36 tahun. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini. Kami mohon Tuhan melayakkan kami, terima pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, baik kita yang hadir di tempat ini maupun kita masing-masing. Untuk itu mari kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, ajarku berdiam. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita sama-sama katakan, Oh, ku dambah hadirmu. sekali lagi kita dengarkan. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita mengulang pujian ini dari awal, katakan, ajarku berdiam. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi
rekan pemuda dan remaja masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Puji nama Tuhan. Sekarang kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan satu hal yang kurindu ya Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Mari sama-sama katakan satu hal yang kurindu ya Tuhan, berada dekatmu. Inilah rindu kami ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi katakan satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan berkata satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Selamat. Namun sebelumnya itu mari kita mengangkat pujian yang berkata, Give You My Heart.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama atas kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKKK Bone. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami pengertian, supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama Tuhan, boleh sungguh menjadi kekuatan kami, boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan membuat hati kami semakin rindu akan Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Tuhan pakai sesuai dan seturut kehendak Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh memberitakan firman Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati juga ya Tuhan setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu, baik live yang sedang di rumah. Tuhan tolong juga mereka, Engkau berikan mereka konsentrasi yang baik, sehingga mereka boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang melihat juga tayangan ini dari rumah, kemudian saudara-saudara remaja dan pemuda yang menyaksikan tayangan ini live sekarang untuk syukuran ulang tahun remaja dan pemuda. Tidak terasa sudah usia dewasa, ya. Usianya sudah tinggi. Remaja sudah 36 tahun dan pemuda sudah 34 tahun. Kalau dilihat dari segi usia ini sudah cukup, ya, sudah cukup dewasa. Jadi saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Jadi kita merenungkan bagian ini khusus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari membuka Alkitabnya dan saya membaca untuk kita sekalian. Sekali lagi, Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, Kerinduan kepada Allah. Sekali lagi, judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, Kerinduan kepada Allah. Saya membaca kepada kita semua ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini yang diberikan kepada saya adalah Do you miss me? Artinya, apakah engkau merindukan aku? Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kata rindu ini semua ada di dalam kehidupan setiap orang. Namun setiap orang pun juga merindukan yang namanya kata rindu. Mengharapkan kata rindu ini untuk diberikan kepada setiap kita. Saudara-saudara, kita patut bersyukur ya, karena sampai saat ini pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan melihat satu bagian ini, dan saya tadi sudah sebutkan temanya Do you miss me? Apakah engkau merindukan aku? Dan kita merenungkan itu juga di dalam 2 poin. Nanti kita membahas yang pertama itu, mengapa kita perlu rindu? Mengapa perlu rindu? Kemudian memelihara hubungan melalui kerinduan. Saudara-saudara, setelah saya membuka kamus besar bahasa Indonesia, saya melihat arti kata rindu. Kata rindu itu memiliki arti sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, memiliki arti rindu ini lagi adalah memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu atau hendak pulang kampung, pulang ke tempat tinggal. Saudara-saudara, dalam pengertian sehari-hari, untuk
ungkapan rindu dimaknai dengan keinginan dan harapan untuk tetap saling mengingat. Dan bahkan bukan hanya saling mengingat, tetapi ada sebuah kerinduan yang sangat mengharapkan adanya keinginan untuk segera bertemu dengan yang kita rindukan. Tentunya orang-orang yang sedang pacaran tahu arti ini. Apalagi kalau misalnya sedang menjalin hubungan dengan jarak jauh, mengharapkan, merindukan untuk bertemu muka dengan muka. Saudara-saudara yang terkasih, perasaan rindu ini biasanya dapat diungkapkan melalui nyanyian, berkirim surat, atau saling chatting dan saling bertanya kabar lewat telepon. Hal ini membuktikan adanya hubungan akrab antara satu sama lain yang sedang rindu, walaupun mereka berada di tempat yang terpisah dan berjarak jauh. Namun mereka tetap bersatu di dalam sebuah ungkapan yang disebut dengan perasaan yang penuh kerinduan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sepasang kekasih yang tidak saling merindukan, maka akan mudah terjadi kekacauan dan perselingkuhan di antara mereka. Sekali lagi saya sampaikan kata-kata ini. Sepasang kekasih yang tidak saling merindukan, maka akan mudah terjadi kekacauan dan perselingkuhan di antara mereka. Begitupun juga di dalam keluarga. Kalau suami istri tidak memiliki kerinduan, maka perlu dipertanyakan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian pula kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka tidak boleh tidak, kita harus memiliki kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah berarti keinginan dan harapan untuk segera bertemu dalam persekutuan dengan Tuhan senantiasa. Dan setiap waktu, baik melalui doa, melalui ibadah, renungan saat teduh, dan bahkan melalui nyanyian rohani yang kita nyanyikan di saat-saat tertentu, sehingga kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 ini merupakan lirik nyanyian pengajaran Bani Korah yang ditulis untuk menyatakan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Dan ungkapan kerinduan ini bertujuan senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian penyembahan, mengucap syukur, memuliakan dan melayani Tuhan. Ini adalah suatu kerinduan yang sangat mendalam, sehingga dapat digambarkan sebagai rusa yang sedang haus merindukan air yang segar. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, di sini dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, pemazmur menunjukkan bahwa kepada kita bahwa semua keinginan atau hasrat hati yang merindukan akan Tuhan yang sangat dalam, yang diungkapkan dengan sebuah kiasan yang indah, yaitu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah sebuah ungkapan hati yang sangat luar biasa, rindu kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita, saudara-saudara, yang semakin naik usianya? Apakah kerinduan kepada Tuhan semakin dalam, ataukah sebaliknya kendur? Saudara-saudara, seekor rusa biasanya berusaha hidup di daerah yang tidak jauh dari sungai, karena ia akan selalu datang untuk minum air dari sungai tersebut. Saat rusa datang untuk minum di pinggir sungai, seringkali hidupnya terancam bahaya.
karena harus berhadapan dengan para hewan yang lain seperti buaya yang hidup di area sungai itu. Namun meskipun demikian, rusa tidak merasa takut dengan bahaya yang akan dia hadapi, karena baginya yang terpenting adalah bagaimana dia bisa mendapatkan air dari sungai itu untuk menghilangkan rasa hausnya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebuah gambaran dan contoh yang sangat penting bahwa kita diingatkan apakah kita senantiasa merindukan Tuhan atau tidak. Adakah kerinduan itu sepanjang hari di dalam kehidupan kita? Adakah kerinduan akan Tuhan itu setiap detik? Saudara-saudara, bagi setiap orang percaya dimanapun kita berada, sekalipun mungkin kita harus menghadapi banyak tantangan hidup, banyak persoalan dan masalah yang akan datang, seperti wabah penyakit COVID-19, kesulitan ekonomi, maka hal itu semua tidak seharusnya mengalahkan atau memundurkan keinginan kita untuk merindukan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, karena justru pada saat seperti inilah dahaga jiwa kita akan dipuaskan oleh Tuhan melalui kerinduan kita kepadanya secara terus menerus. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Itu di situ kata seru, berharaplah kepada Allah. Kenapa harus berharap kepada Allah? Ada apa di situ? Ada pertolongan. Di dalam Allah ada ketenangan. Di dalam Allah ada kedamaian. Dan di dalam Allah ada jalan yang benar. Saudara-saudara, kemudian dilanjutkan kalimat, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah alasan pemasuk. Kenapa harus berharap kepada Allah? Karena di dalam Allah ada pertolongan yang sejati, ada kekuatan, ada penyelamatan yang sejati. Saudara-saudara, kemudian kita masuk di dalam poin yang kedua, memelihara hubungan melalui kerinduan. Sebagai orang percaya harus menyadari bahwa seseorang yang tidak merindukan Tuhan sama artinya dengan orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, sebagai orang percaya harus menyadari ini, bahwa seseorang yang tidak merindukan Tuhan sama artinya dengan orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang dari awal, kalau seseorang sedang menjalin hubungan, kemudian tidak ada komunikasi, tidak ada kabar beberapa bulan atau tahun, nah maka perlu diragukan, apakah ini ada hubungan lagi? Tidak. Saudara-saudara, kita mengakui percaya bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan. Dan selagi nafas ini masih kita hidup di sepanjang hidup kita di dunia ini, maka segenap hidup kita harus mampu memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dengan selalu merindukan Dia tetap ada dalam hidup kita setiap hari. Tidak boleh ada yang lain selain Tuhan Yesus yang kita rindukan menjadi kekasih jiwa kita. Seperti dalam sebuah lagu yang menyatakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita jujur dan berpikir sejenak untuk merenungkan hal ini. Seberapa rindunya kita kepada Tuhan setiap jam dalam perjalanan hidup kita, di dalam melewati hari-hari hidup kita. Seberapa rindu kita kepada Tuhan di sepanjang kita menjalani hidup kita setiap hari.
Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang berkata kepada Tuhan, merindukanmu ya Tuhan lebih dari apapun. Adakah ungkapan kata-kata ini keluar dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan? Ataukah kita menyampaikan, menyatakan rasa rindu itu kepada gadget kita, kepada barang-barang yang paling kita sukai, atau kepada hal-hal yang tidak mau kita lepas? Saudara-saudara, kita diingatkan pada hari ini melihat kembali bagaimana kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, mengungkapkan hal yang sama tentang sebuah kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Setelah pemazmur menyadari sebuah keadaan hidup di dunia ini yang pada akhirnya tidak berarti apa-apa, karena semuanya akan hilang lenyap, barulah ia bisa mengungkapkan perasaan rindunya kepada Allah. Inilah yang harus menjadi kerinduan hati kita, merindukan Tuhan lebih dari apapun, dan harus menjadi sebuah prinsip hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan tidak boleh ada sebuah keinginan yang timbul dalam hati kita selain untuk memuliakan Tuhan melalui kerinduan kita kepadanya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus bisa berkata seperti pemazmur berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Bahkan kalau kita perhatikan Mazmur 73 ayat 26, ia mengungkapkan sebuah perasaan rindu yang luar biasa kepada Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, ini satu ungkapan yang sangat dalam kepada Tuhan. Sekalipun, perhatikannya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia tahu bahwa hanya di dalam Allah saja ada pengharapan, di dalam Allah saja ada ketenangan, di dalam Allah saja ada kepastian, tidak ada di tempat lain. Ungkapan ini adalah kerinduan yang sangat dalam bagi pemazmur, karena dia tahu bahwa kelegaan diperoleh dari Allah. Ada rasa keterikatan yang tak dapat dipisahkan oleh apapun, bahwa ia rela kehilangan bagian hidupnya yang paling berharga sekalipun, asal saja bagian yang ia dapatkan adalah bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun yang lain itu bisa saja dia tinggalkan, dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena yang terpenting bersekutu dengan Tuhan. Nah, kembali lagi kalau ke keseharian kita ini, bangun pagi, adakah persekutuan kepada Tuhan? Adakah rasa ucapan syukur untuk dinaikkan kepada Tuhan? Ataukah kita bangun kemudian melupakan semuanya itu, kemudian kita melakukan rutinitas seperti biasa tanpa ada ucapan syukur kepada Tuhan? Saudara-saudara, oleh sebab itu, marilah kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita yang masih tersisa ini. Semoga kita bisa mengambil keputusan untuk senantiasa merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Merindukan Tuhan lebih dari apapun harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi, tanpa ada kerinduan kita kepada Tuhan, maka tidak ada pula keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Ada sebuah pujian yang menyatakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indah dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ternyata sungguh indah tinggal dalam dekapannya. Sungguh memberikan ketenangan di dalam Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita untuk tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, yang didasari dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang usia 36 untuk remaja dan 34 untuk pemuda di KKK-Bone. Kalau dilihat dari segi umur sekarang ini sudah tinggi usianya. Namun di balik umur yang semakin bertambah, biarlah kiranya pemuda dan remaja Gereja Kristen Kampung Kudus Bone semakin dewasa di dalam kerohanian, semakin merindukan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, dan semakin merindukan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kiranya setiap kita boleh senantiasa memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Karena itu tadi yang dipertanyakan di dalam tema kita. Do you miss me? Saudara-saudara, kita menjawab itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita boleh sungguh menjadi pribadi yang merindukan Tuhan setiap hari. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur kami boleh diajar kembali Tuhan. Bagaimana hati kami yang sesungguhnya merindukan akan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi kehidupan yang rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Pimpin terus ya Tuhan remaja pemuda, agar mereka pun Tuhan boleh sungguh memiliki hati yang selalu rindu akan Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu, pimpinan penyertaan hikmat Tuhan boleh sungguh menjadi bagian mereka. Dan biarlah melalui usia yang bertambah ini, mereka pun semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kembali kepada WM. Puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Boleh menyerahkan persembahan kepada pengurus. Dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Aku hidup lepas dari kasih.
kasih Yesus atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan di tempat ini. Memberkati juga pengurus yang mengelola, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka agar dapat mengelola dengan baik, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur kami, Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita boleh memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari ulang tahun kita pada hari ini secara khusus Komisi Remaja dan Pemuda. Dengan itu saya mengajak rekan-rekan remaja pemuda yang ada dimanapun, semuanya silakan berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kami perlu keajaiban. Dalam kehidupan kita perlu Tuhan, sebab tanpa Tuhan, di dalam Tuhan kita menemukan kasih yang benar. Mari sama-sama dengan saya katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dan sebelumnya kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah hari ulang tahun Komisi Pemuda dan Remaja pada hari ini yang berusia ke-34 dan 36 tahun. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, bahkan rekan-rekan pemuda dan remaja semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan beralih ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu perayaan tahun yang ke-36 dan ke-34. Karena itu, ya, hari ulang tahun Komisi Pemuda dan Remaja. Karena itu saya mengundang kepada Evangelis Amelia untuk maju ke depan dan Fitri maju ke depan. Saya persilahkan juga untuk maju ke depan Evangelis Slamet dan Evangelis Hedi. Dengan kasih dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya, kita akan meniup lilin sama-sama. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Semoga Komisi Pemuda Remaja di tempat ini terus berkarya untuk Kristus, bersama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini, menjadi generasi yang takut akan Kristus dan memberi bagi Kristus. Mari kita menyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday to you.
kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama meniup lilin kue ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja dan Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini minta kesediaan Evangelis Heni untuk mendoakan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan pimpinan Tuhan terhadap Komisi Pemuda yang ada di GKKK Bone ini. Kami serahkan Komisi Pemuda dan Remaja ke dalam tangan-Mu. Kami tahu banyak tantangan kesulitan yang dihadapi selama ini untuk memajukan akan Komisi Remaja dan Pemuda. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kesulitan dan tantangan itu. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan tolong setiap remaja, setiap pemuda untuk lebih mencintai Engkau dan juga senantiasa semakin setia melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan. Biarlah setiap remaja dan pemuda terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, dan terus merindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Mereka tidak jauh dari Tuhan, tetapi mereka semakin dekat dan dekat kepada Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan. Mereka boleh menjadi alat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Bahkan dimanapun saja mereka berada, mereka tetap menjadi saluran berkat. Kami berdoa terus bagi pemuda remaja ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka adalah tulang punggung gereja. Mereka adalah masa depan gereja. Oleh karena itu, biarlah mereka sungguh-sungguh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Mereka semakin matang di dalam Tuhan. Sehingga satu hari kelak mereka jadi pemimpin gereja, membawa gereja-Mu semakin hari semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang terus berkarya di tengah-tengah Komisi Remaja dan Pemuda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Ke depan. Sepertinya acaranya belum selesai. Masih ada lagi Miss Nidin acaranya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan ucapan melalui video yang akan kita saksikan bersama. Sudah. Tunggu. Maju lagi. berusia 36 tahun dan Komisi Pemuda 34 tahun
Semoga di usia yang makin dewasa ini dapat tumbuh dalam Tuhan dan juga semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak KPR, apa kabar? Selamat ulang tahun untuk KPR. Selamat ulang tahun untuk remaja yang ke-36 dan pemuda yang 34. Tuhan memberkati. Doa saya, kalian semua bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hebat, semakin kuat, dan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Satu lagi, pembinanya pun semakin diberi hikmat untuk bisa membimbing dan juga menggali setiap karakter dan juga talenta dari anak-anaknya. Dan kalian, semua anak-anak KPR, mau dibina, mau bertumbuh, dan mau mengasihi satu dengan yang lain. Selamat untuk KPR, tumbuh bersama dan mengasihi Tuhan selalu. Jadi kemuliaan bagi Tuhan di Kota Bone. Dadah. Selamat ulang tahun kepada Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Masa muda adalah masa yang full of energy dan exciting. Oleh karena itu, biarlah kita tetap semangat melayani Tuhan di masa-masa muda kita. Biarlah segala yang kita lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Pemuda dan Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Semoga tetap selalu menjadi berkat, biar ada juga terang bagi jemaat, masyarakat, juga negeri kita Indonesia. Amin. Shalom, selamat kepada KPR dan KPR yang ke-34 dan ke-35. Kiranya di umur yang sudah 30 ini Tuhan memberikan hikmat, kebajikan, serta berkat kepada teman-teman semua dan juga kepada para pengurus KPR dan KPR, sehingga makin banyak jiwa yang dimenangkan dan memberikan ketaatan Tuhan. Saya berharap KPR dan KPR menjadi sebuah wadah agar setiap pribadi dapat bertumbuh dan juga membagi pengenalan yang benar akan Yesus. That's all that is guys. Bye-bye. Happy birthday buat Komisi Pemuda Remaja yang ke-34 dan ke-36. Biarlah Komisi Pemuda Remaja ini terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, dan juga Corona cepat pergi, bisa bersekutu bersama lagi. Happy birthday. Shalom teman-teman KPR. Ya, di hari yang spesial ini kami mau berdoa buat teman-teman semuanya tetap setia dalam pengalaman akan Tuhan, terus bertumbuh, tetap semangat dalam melayani Tuhan, dan tentunya tetap menjadi garam dan terang buat orang-orang di sekeliling kalian. Sedikit pesan buat KPR Bone dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan berdamai. Ya, jadi sekali lagi happy birthday buat KPR Bone. God bless you all. Hai, happy birthday buat Komisi Pemuda dan Remaja, buat pemuda yang ke-34 dan remaja yang ke-36. Semakin menjadi Komisi Pemuda dan Remaja yang menjadi jawaban buat setiap pemuda dan remaja di Kota Bone, menjangkau jiwa lebih lagi, menjadi Komisi Pemuda dan Remaja yang luar biasa lagi di dalam Tuhan. Pesan saya buat teman-teman KPR, semakin keep on fire, semakin semangat, semakin bertumbuh, semakin antusias lagi di dalam Tuhan. Jangan malas-malas untuk ke KPR ya teman-teman. Semakin pokoknya mencintai hadirat Tuhan lebih lagi, terus bertumbuh, terus menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya ucapkan selamat ulang tahun buat remaja Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-36 tahun dan pemuda Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-34 tahun. Semoga pemudanya semakin aktif, bertumbuh dalam Tuhan, dan semua teman-teman di dalam semakin giat untuk melayani Tuhan. Terima kasih semuanya. Dadah. Halo guys, balik lagi dengan kami. Saya Julius, saya Kevin, bukan Abe ya. Oke, kita ngapain di sini? Kita mau merayakan hari kebesaran, jadi hari ulang tahun pemuda kita yang ke-34 dan remaja yang ke-36. Wah, sudah tua sekali ya, tampaknya. Masa sudah nikah juga tuh? Nikah. Betul sih, harusnya orang-orang
membantu satu sama lain. Kalau ada yang butuh bantuan, ingat, berikan tangan kalian, berikan bantuan. Seperti itu ya. Sekali. Oke, di sini kita mau apa lagi? Oke, sekarang saatnya kita ini dong. Oke, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Oke, rekan pemuda dan remaja, saat ini acara kita belum selesai, tapi masih ada lagi satu kesempatan. Saat ini kita akan sama-sama bermain game. Tapi gamenya sudah dikirim, linknya sudah dikirim dalam grup. Silakan rekan-rekan mengisi yang sudah dikirim. Sistemnya cepat, jadi siapa yang cepat itu lebih bagus. Dan akan ada hadiahnya. Tapi harus mengisi dengan nama sendiri ya. Nama asli. Tidak boleh pakai nama samaran, tapi harus nama asli ya. Oke, dimulai dari sekarang, lebih cepat lebih bagus. Siapa yang cepat dia dapat. Oke. Ada hadiah yang sudah disediakan oleh pengurus. Silakan pemuda teman-teman yang ada di rumah boleh seru-seruan mengikuti games ini. Oke, yang belum isi silahkan diisi dengan cepat. Oke, sudah ada 4 pemenang. Dicari 4 pemenang. Ya, dicari 4 pemenang. Siapa cepat dia akan hanya mendapatkan 4 hadiah. pemenang saja. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Orang mau ambil cap. Yang di belakang ini. Oke, angkat saja. Sudah kabelnya angkat nih. Sudah. Pelan-pelan saja. Permisi bos. Pindah. Keluar. Iwang, tolong kabelnya lihatkan. Saya ambilkan. Ini soundnya hampir sini enggak? Enggak. Sherina, Ical. Sudah berapa orang? Siapa dia Leno? Marcel. 23 ya, lumayan. Perlita. Anita Mustano. Iya. Sudah start kah belum? Belum. 24 orang nih. Mana? Aduh, saya enggak bisa. Oke, semua siap-siap ya. Kita akan mulai kuisnya hari ini. Memang sini?
masuk di grup dan belum terhubung dengan link, silakan untuk join karena sebentar lagi akan dimulai. Ya, gamesnya ini ada hadiahnya untuk 4 orang pemenang. Apa hadiahnya? Ya, tunggu saja. Siapa yang cepat dan benar, dia yang poinnya pasti akan lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing jawaban ada waktunya, ya. Banyak, 100. Siap. Oke, siap. Boleh? Masih ada yang masuk ini? 27. Oke. Dari 10 ya. Kita hitung 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 start. Masih mau hitung lagi. Harus kamu gitu ya. Bro. Kita kalau kasih Terakhir Piko anu Oke, sepertinya semakin seru ya, saling berbalap-balapan saudara-saudara. Kita lihat, wah ada yang salah. Ya, sudah kelihatan tempat besarnya di atas, tapi waktu masih banyak, pertanyaan juga masih cukup banyak. Ya, kita melihat mari di sini juga para pengurus beberapa mengikuti permainan ini. Ya, wah jago dia. Ya, Jacqueline, saya yang bikin juga ada di ya. depan. Oh, Wow. Mana Angel? Sebentar ya. oke, kita lihat. Ketinggalan Angel. Mana Angel? Posisi 1 ada Jacqueline, kedua ada Wiwong. Pakai nama asli. Yang tidak pakai nama asli ingat batal ya. Oke, selanjutnya ada Alvin, Sherina. Mana Angel? Wah, posisi 3 dan posisi sampai posisi 5 ini berganti-gantian terus saudara-saudara. Mana Angel? Ya. Angel, kenapa bodoh? Ya, wah posisi 4 ada yang rebut. Wah, direbut lagi posisi 4. Ya, semakin seru. Jangan bertahan, Lingling. Iya, Lili aja. Wah. Jangan dia, berarti dia raja sekolah minggu. Oke, siap. Wah. Mana Angel? Dijawab soal. Oke, ayo anak tunas remaja jangan mau kalah. Ayo. Ini saya sudah kode, Angel. Kenapa Nur? Siapa yang kayak gitu? Striknya Nur. Ling-ling. Lili masih juara pertama. Ya, juara pertama masih ditempati oleh Jacqueline Andris. Oke, yang kedua, wah disalib oleh Alvin posisi kedua. Wah, posisi ketiga diambil oleh siapa nama palsu ini? Wow, Marcel. Marcel memimpin sebentar. Ya, nomor 4, nomor 5, wah nomor 2 disalib. Mana Angel? Nomor 2 salib penyalip. Ya, ada yang cari adanya di sini. Saya baru tahu diganti. Jauhnya om. Weh. Ya, posisi 2. Wah. Luar biasa. Ada Anita Sari Putri Mustanu. Posisi kedua. Ya. Mana Angel? Sepertinya ada yang satu keluarga ikut semua ya. Mamanya juga. Mamanya juga ada di posisi 7 saudara-saudara. Di Alvin urut 3 nih. Ayo. Ling memang betul ini Ling. Jago betul. Mendengar itu suara. Ya, poin tertinggi ada 12.430. Cheater. Disusul dengan 10.000, 11.000. Wah, luar biasa. Ya, nah ini dia. Oh, Oke, ada pendatang baru di 7 besar. Ya. Wah. Wah. baru dibilang tidak jadi. Ling nomor Mana ini Angel? Nomor 1 belum tergantikan sepertinya. Angel mau naik dia. Ayo. 5 dia. Mulai banyak merahnya. Mana Angel? Turun lagi. Naik empau. Wih, coba. Ya. Posisi Wih, Angel 4. Posisi 4 dan 5 saling penyalip. Wah. Pak.
Ya, sudah lebih dari setengah pertanyaan yang dijawab saudara-saudara. Ya, sedikit lagi, kurang lebih 25% lagi. Mari kita Natal. semangat terus. Urutan 4 dia. Saya tunggu. Injil lagi masuk urutan 3, Mas. Iya. Terus. Anita Sari. Ya, posisi 3 dan 4 Ayo terus. saling menyalip. Ibu kayak mana mau turun nih? Aduh, salah lagi Angel. Aduh, turun dia lagi. Lili masih bertahan. Bertahan terus nih. Wih, sudah. Itu kalau yang merah, yang orange itu yang banyak benarnya. Merah itu kalau kuning kayaknya dia lagi strike gitu. Win Oh. strike. Antara mau naik turun. Dinaik nih lagi Alfi. Iya, sedikit lagi Lihat selesai. Sari, nah lihat Sari urutan 2 terus. Kenapa saya 2? Ya, Wih. posisi Kok saya lupa? Aduh, parah. Banyak. Iya, apa itu? ya posisi 7, 8. Ya, Kalau pendek lagi. Siapa dia? banyak salah yang jauh. Hilang harapanku. Udah bahagia. Ya, posisi 3 dan 4 saling menyalip. Ya, nomor 4 sudah mau selesai pertanyaannya. Itu sudah selesai kan Natalia itu. Iya masih. Belum kan tuan ganti. Ayo cepat dan benar, itu yang dicari. Kasih deh. Oh, kalau makin terbakar, oke siap, bakar. Terbakar. Bukan merupakan Ya, posisi 1, posisi 2, posisi 3, 4. Wah, 4 tergantikan saudara-saudara. Ya, posisi 2 digantikan. Alvin, boleh dikit lagi. Ya, posisi 2 ada ketua atau tunas remaja. Jalan terus. Ayo Angel. Baru kok itu sudah Siapa orang selesai? lain ini banyak jawab. Berapa pertanyaannya? 25. Berapa? 25. Kok 25 nih? Berapa nih, Kak? Masuk lagi. Ya, ada nih. Ada mungkin. Oke, ya. Ternyata ada yang disalip saudara-saudara. Belum menjawab. Ya. Nomor 5. Berapa? 10 besar. Berapa besar yang udah berhenti kan? Ya, 7 besar sudah berhenti saudara-saudara. Apakah yang lainnya akan menyalip poin? Ya, ternyata ada yang tidak Oh, 0 ini belum dijawab kayaknya itu. tidak menjawab. Cuma masuk saja. Ya, posisi 1 masih bertahan. Masih ada yang terus menjawab. Sudah kan? Udah tahu. Dia di bawah, ini bawah-bawah. Ya, posisi 4 tergantikan saudara-saudara. Masih jalan? Enggak, habis. Ini bawah, siapa lagi yang belum jawab? Masih banyak sih. Oh, kita bisa masuk lagi, mesti berganti nama. Oh, gitu. bisa. Ini kayaknya kayak mencegah ada yang ada. Oke. Sebentar lagi akan ditutup dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan Oke, terima kasih untuk setiap kita yang sudah berpartisipasi mengikuti kuisis yang diadakan oleh Komisi Pemuda dan Remaja dalam rangka hari ulang tahun yang ke-36 untuk Komisi Pemuda, Remaja, dan ke-34 untuk Komisi Mistina mati. Juara 4 Mistina. Sari sama Mistina. Woi, luar biasa. Oke, sudah didapatkan juaranya saudara-saudara. Baca sampai 4. Saya akan bacakan keempat pemenangnya sesuai dengan nama partisipan yang tertulis di sana. Yang pertama, dekatkan kameranya. Cabut saja. Saya dengar nama aku terus. Oke, yang pertama Jacqueline Andres. Yang kedua Alvin
Yang ketiga, Anita Sari Putri Mustanu. Yang keempat, Albertina Ari. Dan itulah keempat pemenangnya. Silakan ditunggu hadiahnya datang ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Selanjutnya apa? Apa lagi habis ini? Apa lagi habis ini? Oke, dengan berakhirnya game yang kita ikuti bersama, maka berakhir pula ibadah dan serta rangkaian hari ulang tahun Komisi Pemuda dan Remaja yang ke-36 dan ke-34. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pembina, pengurus, bahkan seluruh anggota Komisi Pemuda dan Remaja di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Selamat bermalam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu. Hari Sabtu. Selamat malam minggu. Iya, malam Minggu. Oke, Mi. Kita kasih mati, Mi. Ayo. 1, 2, 3.